Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Raffi Sabekti, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, NIM 1904111000087. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat aplikasi untuk memenuhi tugas akhir praktikum pemrograman desktop saya. Aplikasi yang saya buat ini bernama aplikasi pengelolaan stok obat corona dengan nama dosen pengampu Ibu Dian Neipa Purnamasari MTRT dengan nama Asprak Muhammad Rizal Rahabillah dengan nama praktikum pemrograman desktop TIF 3D kelompok 3 dengan tahun akademik 2020-2021. Aplikasi yang saya buat ini dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan stok obat corona. Karena menurut saya di saat pandemi seperti ini penting adanya aplikasi yang dapat melakukan pengelolaan stok obat corona menjadi lebih mudah dan efisien. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan buka aplikasinya. Oke, sebelumnya skrip utama dalam aplikasi ini ada dua, yaitu skrip application.py dan database.py. Skrip application.py digunakan untuk melakukan tampilan menunjukkan tampilan GUI, sedangkan database.py digunakan untuk melakukan manipulasi di dalam database. Untuk ini hanyalah icon saja, dan juga untuk drag.db dan transaction.txt ini dapat dihilangi jika ingin melakukan peresetan data yang ada dalam transaksi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya run saja untuk melakukan demonstrasinya. Oke, di bagian awal akan ditunjukkan bagian login. Kenapa saya memberikan login pada saat awal seperti ini? Karena menurut saya aplikasi ini adalah aplikasi penting, dalam artian tidak sembarangan orang dapat melakukan sesuatu pada aplikasi ini, karena di dalamnya terdapat data-data nama obat corona dan juga stok obat yang tersedia. Ketika pengguna melakukan masukkan username dan password yang salah, maka aplikasi ini akan menampilkan pesan kesalahan. Saya akan coba memasukkan username dan password yang salah. Saya coba login, hasilnya gagal dan menampilkan bahwa username dan password yang salah. Oke, sekarang saya masukkan username dan password yang benar.
maka akan bisa masuk aplikasi pengelolaan stok obat corona. Oke, pertama saya akan terangkan bagian tentang atau about-nya dulu. Ini menerangkan aplikasi saya, nama aplikasi, nama saya, nama dosen pengampu saya, nama aspek saya, nama praktikum, nama kelas saya, dan tahun akademik. Oke, mungkin untuk bagian menu tentang atau about-nya cukup itu saja. Kita masuk ke bagian tambah stok obat. Di bagian menu stok obat ini digunakan untuk memasukkan stok obat yang baru. Stok obat yang sebelumnya saya masukkan dapat dilihat di bagian lihat stok obat. Misal kita lihat dulu. Nah, ini dia. Oke, saya lakukan dulu penambahan stok obat. Misal di sini saya masukkan nama obatnya vitamin, kuantitasnya 89 dan biaya per unitnya 5.000. Oke, saya lakukan penambahan. Oke, obat telah dimasukkan dalam database. Selanjutnya kita lihat masuk bagian lihat stok obat untuk melihat stok obat. Nah, vitamin telah dimasukkan. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan bagian kelola stok obat. Di bagian kelola stok obat ini terdapat 3 bagian lagi. Saya di sini menggunakan tab agar lebih ringkas. Oke, pada bagian kelola stok obat ini digunakan untuk melakukan penambahan kuantitas, pengurangan kuantitas, penghapusan stok obat yang ada. Misal di sini saya menambahkan kuantitas stok obat. Kita lihat dulu stok obatnya. Misal saya melakukan penambahan stok obat vitamin dengan kuantitas 89. Oke, pada bagian tambah kuantitas ini saya masukkan dulu nama obatnya vitamin. Saya melakukan penambahan. Kuantitas telah ditambahkan. Oke, kita cek. Saya refresh dulu, guys. Oke. Menjadi 189. Oke. Pada ketiga bagian ini, ketika kita memasukkan obat yang tidak terdapat pada stok obat yang ada, maka akan menampilkan pesan bahwa inputan salah. Oke, kita cek. Misal kita di sini memasukkan nama obat yang salah. Misal kita masukkan jahe. Nah, akan menampilkan notifikasi bahwa inputan salah. Ini juga berlaku pada bagian kuantitas, kurang kuantitas, hapus stok obat. Oke, selanjutnya saya gunakan kurang kuantitas dengan nama obat yang sama seperti tadi.
saya kurangi 100. Oke, terus saya refresh. Nah, maka akan berkurang. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan bagian hapus stok obat. Di sini saya tetap menggunakan stok obat vitamin. Oke, kita cek dilihat stok obat apakah masih ada. Nah, vitamin telah dihapus, jadi sudah tidak ada lagi. Oke, saya akan menerangkan lebih lengkap di menu bagian lihat stok obat. Pada menu bagian stok obat ini digunakan untuk melihat stok obat keseluruhan dengan cara mengklik dapatkan hasil pencarian dengan masukkan di sini kosong. Ketika kita ingin mencari nama obat, cukup masukkan nama obatnya. Misal di sini saya mencari obat bernama guaifenesin. Oke, kita cari. Nah, dengan menggunakan pencarian ini kita dapat lebih mudah melakukan pencarian stok obat melalui nama obat. Oke, kita praktekkan yang lain. Misal kita cari ini aja, ritonavir. Nah, maka akan muncul ritonavir. Oke, selanjutnya kita masuk bagian lihat riwayat transaksi. Oke, pada bagian menu lihat riwayat transaksi ini digunakan untuk melihat transaksi yang telah dilakukan pada aplikasi ini. Untuk melakukan memperlihatkan transaksi keseluruhan, cukup klik dapatkan riwayat transaksi tanpa masukan. Kita lihat. Oke, saya besarkan dulu agar lebih mudah dilihat. Oke. Nah, di demonstrasi tadi kita sudah lihat, pertama kita melakukan penambahan stok obat dengan jumlah 89 dengan biaya per unit dalam rupiah 5.000 dengan nama vitamin. Lalu melakukan penambahan dari 89 menjadi 189 dan juga pengurangan dari 189 menjadi 89. Lalu yang terakhir melakukan penghapusan stok obat vitamin. Nah, pada bagian ini kita juga dapat melihat transaksi yang lain, karena sebelumnya saya telah memasukkan stok obat yang lain. Dapat dilihat di sini waktunya sesuai dengan yang kita lakukan tadi. Oke, mungkin kita uji coba lagi ya. Kita lihat di sini 2159, kita lakukan penambahan stok obatnya jahe.
2159 kita lakukan penambahan stok obat. Oke, kita cek. Nah, sama 2159. Tanggalnya pun juga sama. Jadi fungsi dari bagian menu riwayat transaksi ini agar hal yang terjadi mulai dari penambahan stok obat, pengelolaan stok obat dapat dipantau di bagian lihat riwayat transaksi ini dengan mudah. Juga terdapat menu jenis transaksi yang terjadi dan keterangannya, nama, dan juga ID transaksinya. Pada bagian sini kita juga dapat melakukan pencarian. Kita dapat melakukan pencarian berdasarkan nama obat dan juga tipe transaksi. Misal kita ingin mencari nama obat jahe, kita coba cari. Nah, akan menampilkan nama obat jahe. Kita ganti, misal kita cari vitamin. Nah, akan menampilkan vitamin. Selain itu, kita juga dapat melakukan pencarian berdasarkan tipe transaksi. Misal kita melakukan pencarian remove atau penghapusan. Nah, akan muncul remove. Kenapa hanya terdapat pada bagian vitamin? Karena tipe transaksi remove hanya ada pada vitamin. Bagaimana jika kita melakukan pencarian dengan tipe transaksi update? Saya coba. Nah, akan muncul tipe transaksi update. Coba insert. Nah, akan muncul tipe transaksi insert. Mungkin cukup itu saja penjelasan singkat dari saya tentang aplikasi untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman desktop ini. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.